Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Rahmatunisma, dengan NIM 72114191168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen, bab 10 yang berjudul Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Yang pertama, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam satu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana hal-hal dapat dilaksanakan. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Etika adalah sekumpulan teladan yang mengarahkan, merasuk ke dalam seseorang. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Hak dan batasan akses data. Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi Amerika Serikat hak terdapat akses data yang dipegang oleh pemerintah federal tanpa pengecualian. Privasi. Pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968, namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Lalu kejahatan komputer ada dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan Melalui Komputer. Paten peranti lunak. Dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Kebutuhan akan budaya etika. Budaya etika adalah jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Bagaimana budaya etika diterapkan? Credo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan credo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan, di mana banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer adalah analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi secara etis. Alasan pentingnya etika komputer ada tiga. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor ketidaknampakan. Itu ada nilai pemrograman yang tak tampak, perhitungan rumit yang tak tampak, dan penyalahgunaan yang tak tampak. Hak sosial dan komputer. Richard Olson menciptakan akronim PAPA untuk presentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Itu ada privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Hak privasi. Louis Brandeis memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa hak ini terancam dua hal. Yang pertama, meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam mata-mata, dan yang kedua, meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah federal menjawab sebagai masalah ini dalam Undang-Undang Privasi. Hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Hak kepemilikan. Vendor menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Hak mendapatkan akses. Kebanyakan informasi telah dikonversikan ke basis data komersial sehingga membuat ketersediaannya berkurang. Untuk mengakses informasi, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang membayar akses. Audit informasi ada dua, auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal memverifikasi keakuratan catatan akuntansi, sedangkan auditor internal melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit itu ada 4. Audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Auditor operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi untuk keakuran catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur.
Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan langsung terus-menerus. Desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk memengaruhi sistem tersebut. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak. Ada 4 bagian kode etik dan perilaku profesional ACM. Itu ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Pendidikan etika komputer ada 3 mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, yang kedua mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, yang ketiga mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, yang keempat mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang terakhir, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes-Oxley. Kongres Amerika Serikat mengeluarkan UU Sarbanes-Oxley yang bertujuan melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan memiliki unit audit internal. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.